Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Ucapan terima kasih kepada Ibu Doktor Leli Sari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku dosen pengampu Hukum Penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Sebelum kami mempresentasikan tugas mata kuliah alur penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, kami akan memperkenalkan satu persatu nama-nama anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Muhammad Fikri Ramadan, dengan NIM 618110116. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Oktaviana, NIM 618110094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wahyu Saputra, NIM 618110212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah, NIM 618111119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Noviana dengan nomor induk mahasiswa 618110129. Dasar Hukum Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pada Pasal 5 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pertama, yaitu berusia 18 tahun. Kedua, memiliki kompetensi. Ketiga, sehat secara jasmani dan rohani. Dan keempat, terdaftar dan memiliki jaminan sosial. Yang terakhir adalah memiliki dokumen yang lengkap yang dipersyaratkan. Selanjutnya, penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh satu pelaksana penempat pekerja migran Indonesia. Pada poin 1, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang biasa kita sebut BP2MI, yakni dilaksanakan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara pemberi kerja di negara tujuan penempatan. Yang kedua, penempatan didasarkan atas kebutuhan pemerintah dan permintaan dari pemerintah negara pemberi kerja PMI di negara tujuan penempatan. Selanjutnya nomor 2, yaitu alur perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, yaitu BP3MI. Yang pertama, dilakukan antara pemberi kerja berbadan hukum di Indonesia dengan pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Yang kedua, dilakukan oleh P3MI yang sudah memiliki surat izin perusahaan penempatan pekerja negara Indonesia atau SIP3MI dan memiliki surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia. Ketiga, alur perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri atau UKPS hanya dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta non P3MI yang dilakukan dalam hal pertama, perusahaan memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri. Yang kedua, memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya. Yang ketiga, memperluas usaha di negara tujuan penempatan. Dan terakhir yang keempat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sini saya ingin menjelaskan alur penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Yang ketiga, perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri atau UKPS hanya dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta non P3MI yang dilakukan dalam hal yang pertama, perusahaan memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri. Yang kedua, memperoleh kontrak pekerja pada bidang usahanya. Yang ketiga, memperluas usaha di negara tujuan penempatan. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM. Yang bagian kedua,
penempatan PMI oleh perseorangan atau mandiri. Penempatan PMI ini dapat dilakukan bagi calon pekerja migran yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, telah diterima bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Yang kedua, bekerja pada pemberi pekerja berbadan hukum. Yang ketiga, tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor. Yang keempat, untuk penempatan perseorangan atau mandiri dilarang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau sektor domestik. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Sebelum bekerja selama 5 tahun, pendaftaran dokumen lengkap yang dipersyaratkan meliputi: pertama, KTP dan kartu keluarga; kedua, surat keterangan status perkawinan; yang ketiga, surat keterangan izin suami atau izin orang tua atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; keempat, sertifikat kompetensi kerja; kelima, surat keterangan sehat; dan yang keenam, surat kepersyaratan program jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya, seleksi ada 2, meliputi: pertama, seleksi administrasi, meliputi verifikasi dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Yang kedua, seleksi teknis. Seleksi teknis dapat dilakukan oleh pelaksanaan penempatan atau pemerintah negara, pemberi kerja atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya kita lanjut di materi selanjutnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya, dan di sini saya akan menjelaskan pada poin ketiga, keempat, dan kelima, di mana poin ketiga adalah pemenuhan data. Pemenuhan data yang pertama adalah jika calon PMI dinyatakan lulus seleksi, calon PMI diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi atau kejiwaan. Lalu yang kedua, calon PMI harus memiliki paspor dan menandatangani perjanjian penempatannya. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan penempatan fasilitas proses pengurusan visa kerja sesuai dengan ketentuan dan tujuan penempatannya. Lalu yang keempat adalah PMI yang telah memiliki visa kerja harus mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bekerja atau setelah bekerja. Lalu yang keempat, pada poin keempat, yaitu pelaksanaan orientasi pra-keberangkatan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman kepada calon PMI, yaitu berupa yang pertama, peraturan-peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatannya. Lalu yang kedua, materi perjanjian kerjanya. Lalu yang ketiga, materi lain yang dianggap perlu yang dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait. Lalu yang kelima, yaitu EPMI dan keberangkatan calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, yaitu harus melaksanakan pendataan sidik jari biometrik melalui sistem Siskopmi pada saat OPP. Dan bagi calon pekerja migran Indonesia yang telah melaksanakan atau melakukan seluruh proses penempatan, sebelum bekerja, pelaksanaan penempatan harus memfasilitasi keberangkatannya, serta menginformasikan keberangkatan calon pekerja migran Indonesia kepada perwakilan RI negara tujuan penempatannya. Selanjutnya yaitu perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Yang kedua yaitu terjadi selama bekerja, di mana proses yang harus dilakukan oleh pekerja migran Indonesia selama bekerja dimulai sejak pekerja migran Indonesia tiba di negara tujuan penempatan, yaitu meliputi antara lain
di mana pekerja migran Indonesia yang telah tiba di negara tujuan penempatan diharapkan agar melaporkan kedatangannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan atau melalui portal Peduli Warga Negara Indonesia. Nah, kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan penempatan atau pekerja migran Indonesia melaporkan data kepulangan dan atau perpanjang perjanjian kerja pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan. Kemudian yaitu melaporkan permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia melalui perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan. Kemudian perlindungan yang ketiga yaitu setelah bekerja. Nah, di mana yakni proses yang harus dilakukan oleh pekerja migran Indonesia setelah bekerja dimulai sejak pekerja migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia, dan bagi pemilih yang bermasalah berdasarkan laporan perwakilan Republik Indonesia negara tujuan penempatan, BP2MI memfasilitasi pekerja migran Indonesia dari debarkasi Indonesia sampai ke daerah asal pekerja migran Indonesia. Nah, kemudian yaitu bagi calon pekerja migran Indonesia diharapkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap mendapatkan perlindungan dari negara. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.